Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randika Kevin Alvarezi dan hari ini saya akan melakukan presentasi tentang bahasa Inggris. Materi yang saya bawakan ialah tenses atau persesuaian antara bentuk kalimat untuk menjelaskan suatu peristiwa dalam suatu waktu tertentu. Tenses ini banyak macamnya, tapi kali ini saya akan berbagi hanya beberapa, hanya 6. Yaitu yang pertama ialah simple present tense. Simple present tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menggambarkan, untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi di masa sekarang. Selain itu, simple present tense juga biasanya digunakan untuk kebiasaan atau kegiatan-kegiatan yang pasti terjadi setiap hari atau kegiatan yang sudah terjadwal. Contoh dari simple present tense saya yaitu I like fruits, yaitu dengan rumus subject verb tambah verb 1 ditambah verb 1-nya itu ditambah s atau es sama dengan selanjutnya ditambah objek. Juga rumus negatifnya ialah subjek ditambah do atau does jika jamak subjeknya, ditambah not karena negatif, juga objek. Juga kalimat tanya yaitu diawali dengan do atau does ditambah subjek lalu ditambah objek. Kedua ialah simple past tense, yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Rumus dari simple past tense yaitu subjek ditambah verb to ditambah objek. Ini adalah contoh simple past tense menurut saya, yaitu yang bagian untuk positifnya rumusnya adalah subjek ditambah verb to ditambah objek. Contohnya ialah I met my dad last night. I sebagai subjek, met sebagai verb to, my dad sebagai objek, last night sebagai keterangan waktu. Juga yang negatif ialah Rexy didn't call me since a couple years ago. Ya, Rexy sebagai subjek, karena negatif dia did not, lalu verb 1 call, nelpon. Jadi Rexy tidak pernah menelpon saya dari beberapa tahun yang lalu, sejak beberapa tahun yang lalu. Yang selanjutnya ialah didn't you text me last night? Did not. Sebenarnya ini saya juga kurang paham bagian yang sini, tapi ya, didn't you, did subjeknya ialah you, verb 1-nya ialah text, lalu objek me sebagai objek dan last night sebagai keterangan waktu. Tense sederhana berikutnya ialah simple future tense, yaitu bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan sesuatu kejadian di masa yang akan datang. Bentuk tense ini dibilang merupakan salah satu tenses yang paling dasar dan paling sering digunakan dalam penulisan maupun saat berbicara menggunakan sesama bahasa Inggris. Ini adalah contoh simple future tense. Yang bagian positifnya ialah I will stay with you. I sebagai subjek, will, lalu stay sebagai verb 1, you-nya adalah objek. Untuk yang negatif ialah subjek, subjeknya I,
tambah will tambah not, lalu verb one-nya ialah live dan objeknya ialah you. Dan untuk kalimat tanyanya won't you, will not you stay here. You sebagai subjek dan verb one sebagai dan here sebagai verb one. Selanjutnya ialah present continuous tense. Ini berbeda dengan simple past tense karena ini tidak simple. Ini bukan tensi sederhana. Tapi tenses ini sangat sering digunakan karena tenses ini digunakan untuk menjelaskan suatu kegiatan yang sering dilakukan dan sedang berlangsung, ataupun peristiwa yang sedang berlangsung hingga saat ini. Ini bisa dilihat sini. Contohnya ialah we are dying now. We sebagai subjek, are sebagai to be, dan present participle tanpa ing, dying now. Lalu untuk bagian negatifnya we are not crying. Ya sama seperti yang positif, cuman ini kalimat negatif jadi tambah not. Lalu untuk bagian kalimat tanya to be tambah subjek tambah present participle ditambah ing. Contohnya ialah are we dying now? I think so. Selanjutnya ialah past continuous tense, yaitu tenses, bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang terjadi di masa lampau. Ya, ini adalah contoh the people were waiting for you. Ya, the people-nya sebagai subjek, lalu ditambah were sebagai to be, dan verb satu ing ialah waiting. The people were waiting for you. Untuk yang negatifnya ialah tidak jauh berbeda dengan kalimat positif. So ini ialah I sebagai subjek, to be-nya ialah was ditambah not, lalu verb 1 ditambah ing ialah crying, tambah keterangan I wasn't crying until you come home. Untuk kalimat tanyanya ialah to be ditambah subjek tambah verb 1 ing. Was she sleeping when her dad come home? Was to be, she sebagai subjek, her dad sebagai was sebagai to be, lalu she sebagai subjek, verb 1 ing-nya ialah sleeping, lalu ditambah lagi keterangan waktunya. Dan yang terakhir ialah future continuous tense, yaitu tenses yang merupakan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan berlangsung di masa yang akan datang dengan keterangan waktu yang spesifik. Contoh dari future continuous tense versi saya ialah ini. Bagian positifnya I will be singing in the concert tomorrow morning, yaitu I sebagai subjek, will be-nya sudah terletak di situ, dan singing-nya sebagai verb 1 ditambah ing. Untuk kalimat negatifnya tidak jauh berbeda. I sebagai subjek, will not. Ini harus kalau negatif ini harus ditambah not. Ditambah be, juga ditambah verb 1 plus ing. I will not be sleeping. Dan at 9 PM-nya itu sebagai keterangan waktu. Dan juga ini adalah kalimat tanyanya versi saya, will you be singing in the concert? Will ditambah subjeknya ialah you,
ditambah be, ditambah verb 1 ing-nya ialah singing. Baiklah, terima kasih telah menonton video saya yang satu ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, banyak kesalahan sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.